Saya Intan Amelia Zara bersama Bu Anet Aryati SPT MPD untuk mewawancarai mengenai eksistensi mainan tradisional di era globalisasi. Untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu Anet, bagaimana perkembangan mainan tradisional zaman dulu sampai sekarang di era globalisasi? Di era globalisasi, kalau dari dulu ya malah justru munculnya kan lebih dulu permainan tradisional, karena memang belum ada alat permainan yang lain seperti sekarang. Makin lama dunia kan berubah, ya ada perubahan teknologi, otomatis perubahan zaman itu akan membawa pada pola permainan anak-anaknya pula. Kalau dulu pakai alatnya tradisional, kalau sekarang udah dengan teknologi lebih canggih, tapi ya itu tadi jelas akan mempengaruhi, jelas ada perbedaannya, mempengaruhi pola bermainnya, mempengaruhi karakter anak-anaknya itu, jadi seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, media sosial berpengaruh atau tidak ya Bu dengan perkembangan eksistensi mainan tradisional? Sebelum Ibu jawab, ada nggak perbedaannya? Kamu merasakan perbedaannya nggak? Merasakan. Contohnya Seperti kalau mainan tradisional kan kita lebih berkumpul gitu, sering berkumpul, lebih modern, lebih banyak, lebih banyak berinteraksi dengan yang lain, ya kan? Itu kalau permainan tradisional waktu itu maksudnya. Tapi kalau yang sekarang mana ada interaksinya dengan yang lain? Kalaupun ada jenis permainan yang dengan berbasis IT atau internet, yang dengan melibatkan orang banyak, itu pun nggak akan ketemu face to face kan, ya. Dan kelekatannya itu atau efek psikologisnya itu sudah beda, tidak seperti waktu kita bermain permainan tradisional, misalnya dulu kayak kupak soto, petak umpet, atau main gundu, atau main karet, atau apa sih yang pokoknya di permainan itu kan fisiknya bergerak, emosionalnya bergerak, interaktif, karena ya mau nggak mau kan harus komunikasi langsung, ada obrolan, ada candaan, ada gerakan fisik, itu otomatis akan mempengaruhi ya dari segi kesehatan. Ketika permainan tradisional itu banyak bergerak, banyak menggunakan fisik, ya banyak tertawa, banyak melibatkan emosi, itu jelas akan menjadi perkembangan tubuh anak dan kondisi tubuh anak itu kan menjadi makin berkualitas, sehatnya sih. Tapi coba kalian lihat, sama-sama interaktif tapi dengan teknologi internet atau IT, mana yang sehat? Paling yang sehat jempolnya kan. Ya, kalaupun ada senda guru atau guruan kan paling hanya teriakan emosional individu tertentu yang merasa menang atau yang merasa kalah, itu aja. Tapi secara kedekatan ya belum tentu. Secara karakter atau kepribadian jelas akan membentuk beda. Karena apa? Bentuknya interaktif yang langsung permainan tradisional dengan permainan modern itu akan beda banget. Yang tradisional itu tadi yang sudah Ibu bilang, ada kelekatan, ada emosi yang ya ada seneng, ada candaannya yang, atau ada ini loh, kecerdasan verbalnya pun jadi terasah, ada keberanian mengemukakan pendapat, keberanian ngobrol, keberanian untuk interaksi secara verbalnya itu muncul. Tapi coba lihat permainan yang modern, kalian paling berani di
sosmed dengan kalimat atau cuman dengan verbal, tapi ketika bertemu Merasa di forum, suruh mengemukakan pendapat di forum, kan di depan teman sendiri loh Pak, Iya. ya. Itu tidak semua anak, tidak semua kalian bisa, ada canggungnya, ada groginya gitu loh. Artinya secara banyak hal tuh jelas beda efeknya antara permainan tradisional dengan modern, tuh jelas efeknya akan beda, pengaruhnya ke Jelas. karakter anak-anak, pembentukan karakter kepribadian anak juga jelas beda gitu. Lanjut. Sudah Bu. Terima kasih Bu untuk Cuman itu. terima kasih untuk jawaban yang telah Ibu berikan. Terima kasih. Aku Intan, yang merupakan seorang pelajar SMA kelas 11. Sekolahku berada di salah satu kota yang terkenal di wilayah Jawa Tengah. Hari ini aku berangkat membawa salah satu mainan tradisional yang aku punya. Berharap bisa bermain kembali bersama teman-teman. Aku merasa sedih dan miris melihat teman-teman kelas aku yang lebih mementingkan gadgetnya dibanding bermain bersama teman-teman yang lain. Namun hari ini, aku mencoba untuk mengenang kembali rasa senang yang aku alami saat bermain permainan tradisional bersama teman-teman. Hari ini aku bermain congklak, yaitu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Biasanya, dalam permainan ini, sejenis cangkang kerang digunakan sebagai biji congklak, dan jika tidak ada, kadangkala menggunakan biji-bijian dari tumbuhan dan batu-batu kecil. Lalu, apa filosofi kehidupan dari congklak? 7 lubang kecil dalam permainan ini mengajarkan kepada kita tentang setiap manusia memiliki waktu yang sama, yaitu 7 hari. Lalu, 7 biji dalam congklak dilambangkan sebagai perbuatan yang kita lakukan setiap hari, akan berpengaruh pada hari berikutnya. Nah, hari ini aku juga bermain lompat tali. Biasanya di tempatku dikenal dengan sebutan yeye. Yeye, jenis permainan ini termasuk ke dalam permainan tradisional yang memanfaatkan kekuatan dan kerjasama para pemainnya. Tali karet yang digunakan dalam permainan yeye ini dianyam memanjang. Filosofi dari permainan ini adalah setiap kali kita selesai menaklukkan tantangan, maka akan ada tantangan lain yang lebih tinggi atau sulit dari sebelumnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyerah dan harus tetap berusaha. Permainan tradisional Indonesia merupakan cerminan dari identitas budaya bangsa yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan mengajak generasi muda untuk kembali mengenal, mencintai, dan memainkan permainan tradisional, kita dapat mengajarkan mereka
serta menjaga keseimbangan penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.